Judul Edukasi Keuangan, Tren Investasi Terbaru Analisis Pasar. Saya akan membahas pergerakan pasar terbaru dan kemana para investor menaruh uang mereka saat ini, supaya kalian bisa memutuskan apa yang cocok dengan rencana kalian. Pertama, gambaran besarnya. Inflasi sudah mereda di banyak wilayah. Bank sentral memberi sinyal akan menurunkan suku bunga secara bertahap sampai tahun 2025. Suku bunga yang lebih rendah biasanya mendukung saham dan obligasi. Saya mengamati dua pendorong, ketahanan pendapatan perusahaan, dan pendorong kedua, likuiditas. Saham, AI masih jadi berita utama. Pembuat chip, pusat data, infrastruktur listrik, keamanan siber, produktivitas perangkat lunak. Saya lebih suka pendekatan picks and shovels, semikonduktor, penyedia cloud, peningkatan jaringan listrik yang diuntungkan dari permintaan AI. Tapi saya tidak pernah mengejar kenaikan harga yang terlalu cepat. Saya masuk secara bertahap dan menjaga ukuran posisi tetap disiplin. Transisi energi adalah tema besar kedua. Perusahaan listrik yang meningkatkan transmisi, penyimpanan baterai, pengembang energi terbarukan tertentu dengan arus kas yang kuat. Saya hati-hati dengan teknologi tahap awal, ketersediaan uang tunai dan profitabilitas lebih penting daripada sekadar heboh. Obligasi. Dengan imbal hasil yang masih menarik, obligasi berkualitas tinggi akhirnya membayar kalian untuk menunggu. Saya suka obligasi pemerintah, dan obligasi korporasi peringkat investasi yang disusun bertahap. Jika penurunan suku bunga datang lebih lambat, durasi pendek akan meredam gejolak. Jika penurunan suku bunga datang lebih cepat, durasi menengah akan diuntungkan. ETF tetap menjadi alat yang paling sederhana. ETF pasar luas untuk eksposur inti. Dana faktor kualitas. Dana faktor nilai. Dana faktor volatilitas rendah. Untuk tema seperti AI atau transisi energi, saya membatasi setiap ETF tematik pada porsi kecil untuk mengontrol risiko. Komoditas. Saya terus mengamati narasi tembaga, gas alam, uranium. Tapi saya memperlakukan komoditas sebagai siklis dan mengukurnya secara konservatif. Kripto. Adopsi institusional meningkat, terutama melalui ETF spot di pasar utama. Bitcoin cenderung bereaksi terhadap siklus likuiditas. Ethereum terkait dengan aktivitas jaringan dan potensi imbal hasil staking. Saya hanya menggunakan platform yang diatur, penyimpanan dingin untuk jumlah yang lebih besar, dan saya membatasi kripto pada alokasi kecil yang sudah ditentukan. Sekarang, fokus Indonesia. IDX didorong oleh bank, konsumen, dan komoditas. Saya mengamati bank-bank besar untuk margin bunga bersih seiring pergeseran suku bunga, ditambah pertumbuhan pendapatan biaya. Barang kebutuhan pokok dan retail seiring stabilnya upah real. Nikel dan rantai pasokan kendaraan listrik, kapasitas pemurnian, logistik, dan input energi. Infrastruktur telekomunikasi dan pusat data yang mengikuti adopsi digital dan permintaan komputasi AI. Rupiah itu penting. Dolar AS yang menguat bisa menekan rupiah dan aliran dana asing. Saya melakukan lindung nilai secara tidak langsung dengan memegang beberapa aset USD atau eksportir yang diuntungkan dari mata uang yang lebih lemah. Peta portofolio sederhana saya, inti, 60-70% dalam ETF saham luas dan obligasi berkualitas tinggi. Satelit, 25% dan tema, infrastruktur AI, transisi energi, saham pembayar dividen. Oportunistik, 0-10% dalam komoditas atau kripto, berdasarkan aturan dan dibatasi. Cadangan kas, biaya 3-6 bulan untuk fleksibilitas. Aturan risiko yang benar-benar saya gunakan, tentukan kerugian maksimum per posisi sebelum masuk. Seimbangkan kembali setiap kuartal, jual yang sudah untung, tambah ke inti yang tertinggal. Hindari taruhan saham tunggal yang terkonsentrasi kecuali saya bisa melacak fundamentalnya dengan cermat. Apa yang akan saya amati selanjutnya? Pertemuan Bank Sentral. Revisi pendapatan untuk sektor yang terkait AI. Data inflasi dan perdagangan Indonesia, serta pergerakan USD IDR. Jika ini membantu, berlangganan ke keuangan Indonesia untuk pembaruan yang jelas dan tepat waktu yang bisa kalian tindak lanjuti, tanpa keributan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.